Bagaimana merubah pola pikir masyarakat tentang suatu inovasi baru di mana mempermudah mereka untuk beternak. Menarik sekali ya Kak, dari awalnya cuma coba-coba ikut dengan orang lain, kemudian membangun usaha sendiri dari modal yang sedikit, kemudian ambil kur juga, sampai saat ini sudah sukses ya, bisa dibilang sukses ya. Siap Bu. Jangan pernah gengsi Kak. Jangan pernah gengsi. Jangan ya? pernah gengsi, karena pekerjaan kita memang terlihat kotor, tapi hasil yang kita dapat boleh diadu Kak. Yang penting cuannya ya? Yang penting cuannya itu. Oke, benar. Halo kawan Baper, bertemu lagi dalam Baper Podcast, Baomong Pertanian dan Peternakan. Saya Fitri Manihuruk akan menemani kawan Baper sekalian dalam bincang-bincang kita kali ini soal peternakan. Episode kali ini kita akan membahas tentang anak muda milenial yang menggebrak dunia peternakan. Siapa bilang dunia peternakan hanya tentang tradisional saja dan bidang-bidang yang monoton. Kali ini kita sudah kedatangan tamu anak muda milenial yang sukses di bidang peternakan dan membuktikan bahwa ada inovasi-inovasi terhebat untuk di bidang peternakan ini. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu di antaranya. Langsung saja kita sambut Mahendra Adiputra Bella, seorang peternak milenial, merupakan salah satu nominat yang ambasador tahun 2024 dan merupakan alumni dari SMK Negeri Kupang di bawah Badan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang sukses dengan inovasinya di bidang peternakan. Halo Kak Mahendra, selamat datang di Baper Podcast. Halo Kak, halo teman Baper. Oke, Kak Mahendra, saya dengar ceritanya ini kan Kak Mahendra itu bergelut dalam bidang peternakan ya? Iya betul. Bisa ceritakan nggak ke kawan Baper sekalian, gimana sih awal ceritanya Kakak bisa terjun ke bidang peternakan ini Kak? Jadi 2016 itu saya tamat dari SMKPP Negeri Kupang dan saya mulai usahanya di 2017. Awalnya itu masih belajar sama teman-teman, kakak-kakak alumni, ikut mereka untuk belajar inseminasi buatan pada ternak babi. Jadi setelah saya mendapatkan ilmu, praktek, terus mulailah bangun usaha. Yang pertama masih menggunakan modal orang tua. Tetapi makin kesini, terakhir 2022 itu sudah berani usaha sendiri. Jadi kita mengakses kur di bank. Wah, sampai mengakses kur ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Untuk pembangunan kandang, terus sampai membeli ternak. Dan puji Tuhan saat ini usaha kita sudah berjalan dengan baik dan pinjaman di bank juga sudah selesai. Wah, menarik sekali ya Kak. Dari awalnya cuma coba-coba ikut dengan orang lain, kemudian membangun usaha sendiri dari modal yang sedikit, kemudian ambil kur juga, sampai saat ini sudah sukses ya? Bisa dibilang sukses ya? Siap Bu. Oke, wah ini sangat-sangat menarik ini buat kawan Baper. Dengan semua ceritanya Kakak tadi, sebenarnya pasti ada lah ya Kak tantangan besar yang Kakak hadapi dalam membangun dunia peternakan yang sedang Kakak geluti ini. Bisa dijelaskan, bisa disebutkan ke kawan Baper sekalian Kak? Tantangan yang kita hadapi itu paling besar itu di masyarakat Kak. Oh iya. Bagaimana merubah pola pikir masyarakat tentang suatu inovasi baru di mana mempermudah mereka untuk beternak. Tetapi kita tahu kalau di pedesaan, di wilayah-wilayah terpencil itu mereka mau lihat hasilnya dulu. Benar. Kalau kita bekerja tanpa memberikan hasil, mereka tidak percaya Kak. Jadi ya awalnya itu kita membangun kepercayaan kepada masyarakat itu dengan tidak mengambil keuntungan, di mana kita bekerja membantu masyarakat dulu. Setelah ada hasilnya, baru mereka sadar bahwa oh ternyata keuntungan dari inovasi ternak yang baru itu seperti ini. Jadi inovasi yang kita kasih kepada mereka itu merubah genetik, merubah pola pikir masyarakat untuk beternak itu dengan cara lebih mudah. Sehingga yang biasanya beternak itu satu bulan sampai 1 tahun baru bisa mendapatkan hasil,
pola inovasi yang kita bangun itu di umur 6 bulan ternak itu sudah bisa dijual, Kak. Sudah bisa dijual. Dengan genetik yang bagus dan hasil yang lebih maksimal. Oke, tadi kakak menyebutkan tentang teknologi inovasi yang kakak bangun ya di dunia peternakan ini. Bisa kakak sebutkan nggak gimana apa sih teknologi inovasi yang kakak terapkan di dunia peternakan ini? Katanya tadi mengubah genetik supaya masyarakat itu tertarik sama peternakan ini. Coba bisa ceritakan, Kak? Terkhususnya di peternakan kita itu, Kak, kita menerapkan sistem inseminasi buatan pada ternak babi. Inseminasi buatan, ya. Jadi dengan menerapkan teknik inseminasi buatan, peternak lebih hemat biaya, Kak. Dilakukan inseminasi buatan pada ternak apa, Kak? Pada ternak babi. Pada ternak babi. Oke. Jadi yang dulunya itu kita ambil pejantan dari tempat yang jauh, kita harus menyiapkan mobil untuk mengantarnya ke calon akseptor atau babi betina yang birahi. Sekarang itu udah simpel. Jadi kemana-mana kita cuma bawa sebotol atau sepaket semen, dibawa terus di IB. Sehingga mempermudah masyarakat itu. Yang pertama efisiensi waktu, benar. Yang kedua efisiensi biaya, dan yang ketiga itu menghindari ternak itu dari penyakit ASF yang sekarang marak, Kak. Oh, dengan inseminasi buatan bisa menghambat penyakit ASF itu ya, Kak? Karena kita tidak ada kontak langsung antara babi jantan dan babi betina atau babi yang lain dengan babi yang lain, kan. Oke, menarik sekali ini, Kak. Wah, luar biasa. Dengan adanya inseminasi buatan di ternak babi, khususnya di NTT ini, Kak, ya. Apakah sudah menyebar ke masyarakat lainnya, Kak? Sudah banyak yang mengetahui? Kalau untuk sekarang kita sudah ada mitra di 2 kabupaten di luar Kupang, yaitu di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Flores, Kak. Oke. Itu sekarang inovasi yang kita buat, jadi sperma atau semen dari ternak babi itu sudah bisa bertahan dari 1 hari, dari awalnya itu semen segar itu cuma bertahan 4 jam. Kita buat inovasi baru sehingga semen itu bisa bertahan sampai 3 sampai 4 hari, Kak. Jadi bisa dikirim ke luar kabupaten. Pulau ya, benar-benar sekali. Dengan perawatan yang lebih simpel, Kak. Dan lebih mempermudah masyarakat sih. Lebih murah juga ya, Kak, dibanding kita kawin alam ya. Kawin alam kita harus menunggu lagi waktunya, kita harus tunggu pejantannya juga siap ya, Kak. Betul. Sedangkan ini kalau misalnya menggunakan inseminasi buatan, saat birahi ternaknya langsung kita insem ya. Wah, luar biasa sekali. Dan keuntungannya itu kalau kita inseminasi, Kak, contoh ternak betina kita banyak. Dan hari ini ada 5 induk yang birahi nih. Kalau kita kawin alam cuma bisa 1 dalam 1 hari. Benar. Tetapi dengan teknik inseminasi buatan dalam 1 hari itu 5 bisa dikawinkan, Kak. Ya, benar. Jadi lebih efektif dan efisien ya. Iya, betul, Kak. Oke. Wah, ini sangat-sangat menarik, Kak. Kalau boleh tahu, gimana sih respon dari masyarakat sekitar, dari pemerintah, instansi-instansi lain atau swasta-swasta terhadap inovasi yang sudah dikembangkan oleh kakak ini, inovasi inseminasi buatan pada ternak babi ini, Kak? Bisa diceritakan? Kalau pandangan dari masyarakat sih, awalnya itu mereka masih belum percaya. Karena kita kan kerjanya cuman IB babi itu cuman 15 menit, Kak. Oh iya. Jadi kadang masyarakat belum percaya. Jadi sudah kita bilang tunggu aja, nanti setelah 3 bulan, 3 minggu, 3 hari babi itu akan melahirkan. Melahirkan. Itu sudah selesai masa bunting tuh, Kak. Jadi sudah melahirkan. Jadi di situ baru kita ambil jasanya untuk membuat masyarakat yakin kalau kita ini benar-benar membuat terobosan baru yang mempermudah mereka. Jadi setelah mereka merasakan hasilnya, sekarang bukan kita yang cari masyarakat lagi, tapi masyarakat yang cari kita. Gitu, Kak. Dan dari kegiatan-kegiatan kita kemarin, dari BBP Kupang kemarin sempat buat pelatihan untuk kita para inseminator mandiri sehingga kita bisa memiliki sertifikat. Karena sebelumnya itu kita cuma belajar otodidak, Kak, dari sekolah tapi tidak ada sertifikat. Iya, biasanya kan cuma adanya inseminasi buatan untuk ternak sapi sih, biasanya, Kak. Sapi, ayam, biasanya. Kalau babi sih belum ada sih biasanya. Jadi kemarin dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang membuat pelatihan inseminasi buatan pada ternak babi. Jadi mengajak kami peternak mandiri, inseminator mandiri untuk
bisa mendapatkan sertifikat. Jadi kami sangat berterima kasih kepada BBPP Kupang, Kak. Wah, satu informasi lagi nih buat kawan baper bahwa Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga sudah menginisiasi untuk adanya pelatihan tentang inseminasi buatan untuk ternak babi. Jadi sebentar lagi akan dilakukan kerjasama yang berkaitan dengan inseminasi ternak babi ya, Kak. Betul sekali, Salah Kak. satunya sudah ada contohnya Kak Mahendra yang sudah mengikuti pelatihan ternak babi, dan nantinya juga kita akan melakukan sertifikasi tentang inseminator ternak babi. Sedang digarap oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Nah, Kak, sebagai penutup nih, Kak, Kakak ini kan sudah sebagai seorang milenial, peternak milenial yang sudah sukses nih di bidang peternakan. Ada dong, Kak, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kawan baper sekalian yang ada di rumah, yang mungkin tertarik juga tapi masih takut untuk memulai. Kayak tadi kan Kakak dimulai dari ikut dari beternak dengan orang lain, kemudian coba-coba dengan modal usaha sendiri sampai mengakses kur. Apa sih, Kak, pesan-pesan untuk memotivasi kawan-kawan baper yang ada di Indonesia ini? Bisa, Kak? Kalau untuk teman-teman muda yang awalnya itu jangan pernah gengsi, Kak. Jangan pernah gengsi. Jangan ya? pernah gengsi. Oke. Karena pekerjaan kita memang terlihat kotor, tapi hasil yang kita dapat boleh diadu, Kak. Yang penting cuan ya, Kak? Yang penting cuannya itu. Oke, benar sekali. Jadi pokoknya ke depan jangan pernah gengsi, mari membuka diri untuk belajar, karena perlahan-lahan kita bisa menjadi besar, dan semuanya itu berawal dari yang kecil, Kak. Mantep, mantep sekali, Kak. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Mahendra atas cerita dan inspirasinya yang sangat memotivasi. Siap, Semoga Pak. kawan baper di seluruh Indonesia juga termotivasi untuk ikut dalam mempelajari tentang inseminasi buatan Siap. ya, Kak, tentang ternak inseminasi buatan khusus untuk ternak babi. Karena selama ini ternak babi itu biasanya dilakukan dengan kawin alam ya, Kak, Iya, ya. masih Nah, kawin semoga teman-teman baper jangan pernah gengsi apapun pekerjaan Anda. Walaupun itu peternak babi sekalipun ya, Kak. Siap, yang Kak. penting itu cuan ya. Yang penting cuannya itu halal. Yang penting itu halal. Semuanya itu halal. Yang penting kita bekerja dengan ikhlas ya, Kak, ya. Oke, demikian Sobat Baper perbincangan kita dengan generasi milenial yang bergelut di bidang peternakan. Semoga cerita dari Kak Mahendra tadi bisa menginspirasi kawan Baper semua untuk terus berinovasi dan tidak takut menghadapi tantangan. Terima kasih sudah mendengarkan Baper Podcast. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di channel YouTube kami BPP Kupang Media agar tidak ketinggalan di episode berikutnya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dah.